Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal turun ke dunia dan menderita sengsara hingga mati di kayu salib di Bukit Golgota. Dia menggantikan kami menerima hukuman akibat dosa-dosa kami. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati kami berterima kasih kepadamu, dan kami memohon ya Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan menguatkan serta memampukan kami pada saat kami menderita dan mengalami beban berat, sehingga kami senantiasa dapat mengikut anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia di lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu miliknya mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasta titanya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin.
Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini. Melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu, karena kami ini adalah orang-orang yang najis dan tegar tengkuk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran, dan perkataan kami. Dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguduskan kami dengan darah-Mu, anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu berdiam di dalam diri kami, untuk membaharui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan, persekutuan dengan Engkau dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kau melemparkan doa
Marilah kita membaca nat epistel kita minggu hari ini, itu Minggu Sekagesima yang tertulis di Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca secara responsorial, nanti pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewaris negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sampai di situ pembacaan nas episode kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita tenangkan hati dan pikiran, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih memberikan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami datang ke gereja-Mu, ke rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan,
kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami dapat menjadi tempat untuk kediaman firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita di ibadah kita sore ini tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 38 sampai 48. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membawa Alkitab, mari kita buka. Kalau ada Alkitab di gadget kita masing-masing, mari kita buka, supaya kita boleh mengikuti di dalam hati, dan kami akan membacakannya untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi.
Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Kurang keras. Shalom. Horas. Iya, jangan ngantuk. Udah jam-jam genting ini ngantuk ya. Saudara-saudari sekalian, teman-teman pemuda-pemudi gereja, pada saat ini izinkan saya memperkenalkan diri sebentar ya. Nama saya Andi Boyri Sirait. Teman-teman, pada saat ini saya menjalankan tugas calon pendeta di gereja kita HKI, yaitu calon pendeta tahun kedua, ditempatkan oleh kantor pusat kita di HKI Magetan di Jawa Timur. Jadi kalau teman-teman mau bermain-main atau berkunjung ke Jawa Timur, bisa. Nanti boleh kita tunjukkan tempat-tempat yang cocok lah untuk pemuda rekreasi kan begitu. Teman-teman, ibu saya baru dabuke. Saya berasal dari Pematang Siantar. Kalau ada yang berasal dari Pematang Siantar, berita kita sama-sama anak Siantar atau Siantarmen kalau di bahasa gaul. Demikian perkenalan kepada kita teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya bolehlah nanti kita di luar ibadah berkenalan. Kita memasuki firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita mengasihi musuh. Kalau di dalam bahasa Batak ini dikatakan makaholongi musuh. Kalau di bahasa Inggris dikatakan loving the enemy. Biar keren sih kita berbahasa Inggris. Mengasihi musuh. Kira-kira kalau dipertanyakan kepada kita saat ini, secara khusus pemuda-pemudi gereja, kalau ditanyakan kepada kita hari ini, apakah kamu mau mengasihi musuh? Apa kira-kira jawabmu? Pastinya kita dalam hati berkata, ubur-ubur ikan lele, sorry ya le, gak lepel le. Iya kan? Ubur-ubur ikan lele, memaafkan, enggak ya le. Pasti. Karena apa? Karena kita masih muda. Karena kita membawa perasaan. Apalagi perempuan ya, yang selalu membawa perasaan. Bagaimanapun, apapun yang dilakukan oleh musuh kita, pasti di depan mata kita itu terlihat jelek. Sok cantik, baper, iya kan? Karena dia adalah orang yang kita benci, atau bahkan dia adalah orang yang membenci kita. Maka secara daging, secara manusia, kita juga meresponnya dengan perkataan begitu. Tapi saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita mau diajarkan dan ditegur oleh Yesus melalui pengajarannya. Ini merupakan satu bagian, kalau kita baca nanti di rumah, ini satu bagian dalam pasal 5. Ketika Yesus mau menegur dan mengajarkan orang banyak pada saat itu. Siapakah orang banyak ini? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang datang di luar Yahudi. Ada yang datang dari Dekapolis, ada yang datang dari Yudea, ada yang datang dari jauh. Dan di situ juga ada murid-muridnya. Oleh sebab itu Yesus mau menegur dan mengajarkan banyak orang. Dan pada saat ini pemuda-pemudi gereja, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita juga mau ditegur dan diajarkan bagaimana sebenarnya kasih itu. Secara khusus mengasihi musuh tadi, supaya tidak ada lagi jawaban ubur-ubur ikan lele, sorry ya le. Supaya tidak ada lagi jawaban. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan pemuda-pemudi gereja,
Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi musuh itu jangan perlihatkan untuk membalas. Kita baca tadi di ayat 38. Dulu di perjanjian lama ada pengajaran yang begitu. Itu termasuk dari hukum yang berlaku di tengah-tengah bangsa Israel, yang berlaku bagi bangsa-bangsa, yaitu hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Hukum ini terbit dan diajarkan supaya tidak ada membalas dengan berlebihan. Hukum ini ada untuk menindakkan keadilan di tengah-tengah bangsa itu. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, ahli-ahli Taurat atau banyak orang Yahudi mempergunakan hukum ini secara pribadi. Mereka balas secara pribadi. Tapi ternyata hukum ini digunakan oleh para pengadil, hakim. Oleh sebab itu Yesus datang mengingatkan yang pertama, jangan balaskan. Itu bukan pekerjaanmu. Biarlah itu pekerjaan Allah untuk membalaskan apa yang jahat yang dilakukan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, Yesus memberikan sebuah gambaran. Dia katakan, kalau ada saudaramu menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Kalau ada yang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Kayak mana kawan-kawan? Setujunya? Kayak mana mang mau melakukan itu? Kalau sempat ditampar, ku jambak hati. Iya kan? Kalau laki-laki sempat ditampar, main sekalipun. Itu kenyataan secara duniawi. Oleh sebab itu Yesus datang dengan perubahan pemikiran. Kalaupun ada yang membencimu, menamparmu, jangan balaskan, berilah satu lagi. Ini mengartikan, biarkan dia membencimu, tapi jangan balas dengan kebencian. Saudara-saudara sekalian, di perkembangan zaman sekarang sudah banyak cara yang terus kita lakukan untuk membalas kejahatan. Apalagi untuk pemuda-pemudi gereja, media sosial paling ampuh, cara paling ampuh untuk membalaskan kebencian kepada temannya. Melalui apa? Melalui update status. Iya kan? Kalau seandainya dia benci kepada temannya, mereka saling punya nomor WA dan berteman, dari status selalu disinggung. Aku tahunya kehidupanmu. Aku tahunya keluargamu. Orang tuamu gak beres, diceritakan semuanya. Datang lagi pemuda ini dibalas. Iya, aku lebih tahu tentang keluargamu. Aku lebih tahu tentang buruk-burukmu. Kebanyakan buruknya yang dalam hidupmu. Artinya terus kita berusaha untuk membalaskan apa yang diperbuat oleh saudara-saudara yang membenci kita. Aku tidak tahu apakah pemuda-pemudi gereja sadar itu perkembangan sekarang, atau malah pemudi-pemudi gereja pada saat ini menjadi pelaku. Oleh sebab itu, saudara-saudari sekalian, Yesus mau mengingatkan kepada kita, kalau ada saudaramu, sahabatmu yang dulu menjadi musuhmu, jika dia membencimu, jangan balas, tapi kasihilah. Yang kedua, Yesus mau mengajarkan kepada kita mengasihi musuh, tetaplah menolong dia. Bagaimana kira-kira kalau ditanya kepada kita,
Untuk pemuda-pemudi gereja HKI Damai Bandung, kira-kira kalau ditanya kepada kita, sudah berapa jumlah sahabat dalam hidup kita? Ada yang mengatakan 1, setia sampai akhir. Oh, berarti ini keren. Sudah berapa sahabat kita di SMA? Ada yang 2. Sudah berapa sahabat kita di dalam pekerjaan? Ada yang mengatakan 1, 2, 3. Atau bahkan sampai saat ini kita memiliki sahabat yang banyak. Karena apa? Ternyata sahabat kita itu juga menjadi musuh kita. Iya Mang, dia menusuk aku dari belakang. Iya Mang, dia bermuka 2 ternyata. 1 muka Power Rangers, 1 muka Barbie. Lain di muka, lain di belakang. Lain dia di depanku, lain dia kepada orang. Tetapi Yesus ini mau mengajarkan kepada kita, walaupun pada saat ini engkau memiliki sahabat yang baru, sahabatmu yang lama telah membencimu dan memusuhimu, tetaplah berikan pertolongan ketika dia perlu. Yesus tadi menggambarkan, jika ada yang meminta bajumu, berikanlah. Jika ada yang meminta jubahmu, berikanlah. Jika ada orang yang mengajakmu untuk berjalan 1 mil, turuti 2 mil. Saudara-saudara sekalian, ini mau mengajarkan pengorbanan yang penuh. Tidak 2 hati. Apa yang diperlukan oleh saudara yang membenci kita, kita harus tolong. Karena pada saat itu, di perjanjian lama, orang seringkali meminta apa yang ada pada orang lain. Karena dulu di perjanjian lama, baju dan jubah itu sangat berharga. Orang bisa meminta baju, tapi tidak dapat meminta jubah. Karena ini jubah sangat berharga. Oleh sebab itu Yesus mau mengatakan, jikalau ada yang membutuhkan, bahkan apa yang ada padamu, berikanlah secara tulus. Tetaplah tolong secara khusus. Ini tentang mengasihi musuh. Berikanlah bantuan kepadanya. Jangan engkau tidak menolongnya. Kalau Yesus katakan tadi di ayat 41, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, ini menandakan temanilah terus. Kalaupun pada saat ini kalian tidak kontak-kontakan atau saling blokir, tetaplah pantau. Kalau dia membutuhkan bantuan darimu, tetaplah tolong. Yang ketiga, mengasihi musuh, berdoalah untuk dia. Kira-kira untuk pemudi gereja lah dulu, kaum perempuan, sudah berapa kali kalian doakan musuh kalian? Enggak pernah, Mang. Kenyataan. Mengapa kita tidak pernah mendoakan sahabat kita yang dulu menjadi musuh kita? Mengapa kita tidak mau mendoakan mereka? Ternyata saudara-saudari sekalian, ini hati kita jadikan tempat untuk membenci. Ini pikiran kita jadikan untuk tempat membalas. Kalau kita membakar sampah di rumah, pernahnya kita membakar sampah kan? Kalau kita bakar sampah, kalau dia sudah jadi abu, kalau kita tidak siram dengan bensin atau minyak, dia tidak akan hidup. Dia akan habis menjadi abu. Begitu juga lah persoalan kebencian ini.
Ada saudaramu yang membenci engkau, ada temanmu yang membenci engkau, ada sahabatmu yang menjadi musuhmu. Datang kita memberikan respon untuk membenci kembali. Lam gorgor maapi di bahasa Batak dikatakan. Kita menjadi kompor 12 inci, tapagalak museng. Tetapi Yesus mengingatkan kita, mengasihi musuh, berdoalah. Iya Mang Pendeta, aku juga mendoakannya, tapi kudoakan biar sakit. Kan luar biasa kan? Kudoakan Mang Pendeta, tapi biarlah mereka jadi sakit, biar gak jumpa lagi aku, gak sore aku nengok mukanya. Sudah salah. Oleh sebab itu Yesus mau mengatakan, berdoalah bagi mereka yang memusuhimu. Doakanlah yang terbaik supaya Tuhan mengubah pikirannya, mengubah hatinya. Kapan lagi mereka berubah kalau enggak kita yang mendoakan? Kapan lagi mereka berubah kalau enggak kita yang mengingatkan? Seperti firman Tuhan kalau kita baca nanti di Perjanjian Lama di Hesekiel 33 ayat 11. Harusnya orang yang jahat itu harus berubah, dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Parmula ni parzahati do tumadikod dalanna asa mangolu. Artinya orang yang berbuat jahat, yang memusuhi itu harus berubah. Oleh sebab itu salah satu caranya adalah berdoa baginya. Doakan supaya Tuhan mengubah pikirannya. Yang terakhir, pemuda-pemudi gereja mengasihi musuh itu tandanya kita mencapai kedewasaan iman. Kita mencapai kedewasaan rohani. Kalau kita baca tadi di ayat 48, dikatakan di Alkitab terjemahan baru, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Teman-teman, kawan-kawan, kalau kita sudah mencapai segala hal yang dikatakan Yesus tadi, kita tidak membalaskan mereka, kita tidak tetap menolong mereka, kita tetap berdoa baginya, maka kita mencapai kesempurnaan yang dilakukan oleh Yesus. Bukan berarti sempurna seperti Yesus atau menyamakan diri seperti Yesus, menyamakan diri seperti Allah. Tetapi kita sempurna di dalam kedewasaan iman, kedewasaan rohani untuk mengampuni, memaafkan orang-orang yang memusuhi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, bukan lagi kita berada pada fase untuk membalas. Sekarang kita diajak oleh Tuhan melalui teguran dan pengajaran, harus dan wajib mengasihi musuh. Harus dan wajib untuk berbuat baik kepadanya. Itulah tanda bahwa dewasa secara iman. Saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudi gereja, saya harus sampaikan begini. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu adalah tabiat manusia. Siapapun bisa melakukan itu. Orang tua bisa melakukan itu. Bahkan pemuda-pemudi, anak sekolah minggu bisa melakukan itu. Berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu adalah tabiat manusia iblis. Sibolis,
Karena seperti peribahasa, air susu dibalas air tuba. Kebaikan yang kita lakukan dibalaskan dengan kejahatan. Itu adalah tabiat dan karakter dari manusia yang hidup oleh pengaruh iblis. Tapi saya mau sampaikan, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita, itu adalah tabiat pengikut Kristus. Silakan pilih. Apakah kita hanya sekedar memiliki tabiat dan karakter manusia pada umumnya? Atau bahkan kita jatuh ke jurang, kita memilih manusia yang dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu iblis. Atau kita memilih yaitu tabiat ilahi, tabiat pengikut Kristus yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus melalui kasih kepada sesamamu, kepada musuhmu. Oleh sebab itu, silakan pilih. Coba direnungkan, ya kan? Diingat-ingat dulu berapa orang yang sudah diblok dari media sosial yang dianggap musuh. Enggak apa-apa, dibuka aja blokirnya. Bukan berarti kita mau melihat-lihat dia lagi. Ini yang salah, ini yang salah. Tidak kita jadikan tempat untuk mengasihi. Tidak kita jadikan untuk berpikir yang bijaksana, berpikir untuk mengasihi. Coba kita renungkan, apa sih dampaknya untuk memusuhi kembali? Tambah sakit kalian, tambah stres nanti kalian, banyak pikiran kalian. Kalian kumpulkan nanti bahasa supaya terlihat jelek nanti kawan kita ini, musuh kita ini. Kita kumpulkan nanti informasi kepada kawan kita yang kita musuhi ini, supaya kita nyatakan kepada orang bahwa dia jelek, capek, lujak, tambah sahid, tambah sepikiran. Tapi kalau kita jadikan pikiran dan hati ini menjadi tempat dan wadah mengasihi, percayalah ini tidak susah ini. Yang susah itu kan kita tidak mau. Alemolo olo dohita lahom mangalehon roha do pikirat tahun gabe HP akan diholong na sian Jesusi. Itu kata kuncinya. Olo mau, bukan karena susah, karena kita memberi jawab tidak mau. Oleh sebab itu, saudara-saudari sekalian, kalau tadi kita pakai bahasa ubur-ubur ikan lele, sekarang juga saya pakai ubur-ubur ikan lele untuk mengajak kita. Saudara-saudara sekalian, kita diajarkan oleh Yesus Kristus untuk mengasihi sesama dan mengasihi musuh. Oleh sebab itu, seperti bahasa yang lagi tren pada saat ini, ubur-ubur ikan lele, mari mengasihi musuh le. Dibuat nanti status ya di media sosial, biar lebih keren, karena kita hidup di media sosial. Tapi jangan untuk hanya diperkatakan saja, itu persoalan. Di sini aja, di sini enggak, ditindakan juga tidak, hanya di sini. Makanya benarlah lagu-lagu band itu memang manis-manis di bibir, hanya di bibir saja. Hanya di status saja, ubur-ubur ikan lele, tapi ditindakan tidak ada. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, di minggu kita sadarion, di minggu kita hari ini, kita mau ditegur dan diajarkan. Kalau kita tidak mau ditegur, tidak mau diajarkan, berarti kita percuma saja datang beribadah, menjadi pengikut Kristus. Menjadi Kristen, hanya Kristen KTP kalau di bahasa sekarang, hanya di KTP saja. Tetapi ketika kita mau mengasihi sesama, mengasihi musuh yang membenci kita, bahkan yang kita benci, itu adalah
tabiat dari pengikut Kristus yang sejati. Oleh sebab itu, mari pilih. Kita diajak dan diajarkan, kita perlihatkan, bukan hanya perkataan, kita lakukan melalui tindakan. Ketika berjumpa, tegur dan sapa. Jangan atar dibuang, atar dibuang rambutnya, indah berua ate. Atau laki-laki cokul. Mari perlihatkan. Mari kita iakan. Ini tidak sulit. Ini pasti bisa kalau benar-benar ada tabiat karakter pengikut Yesus dalam diri kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kiranya Allah menolong kita melalui Roh Kudus yang diam di dalam hati dan pikiran kita. Seluruh pemuda-pemudi gereja yang datang pada saat ini, orang tua kami yang datang pada saat ini, beribadah pada saat ini, mengasihi musuh baik di tengah-tengah lingkungan keluarga, baik di tengah-tengah lingkungan masyarakat, baik di tengah-tengah pekerjaan saudara-saudara sekalian, baik di tengah-tengah gereja sekalipun, kita harus perlihatkan itu. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah sore di gerejamu HKI Damai Bandung. Kami telah menaikkan lagu pujian kami. Terimalah ya Tuhan lagu pujian kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu, dan sebagai jalan kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Bapa di dalam sorga, kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini sudah terpenuhi. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami memohon kepada-Mu, kami pemuda-pemudi gereja, kami orang tua yang datang beribadah saat ini, kiranya Engkau menolong dan membantu kami melalui Roh Kudus-Mu yang diam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari, boleh memperlihatkan mengasihi musuh, mengasihi sesama kami, supaya kami juga memperlihatkan bahwa di dalam diri kami ada karakter-karakter pengikut Yesus.
Tuhan Allah Bapa kami mohon kepadamu, Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga sepanjang perjalanan kehidupan kami dimampukan untuk menuruti segala firman-Mu, untuk dapat menerapkan kasih ini di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kami, dan juga di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami memperlihatkan kasih itu. Bapa di dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu, pemuda-pemudi gereja yang boleh datang beribadah, orang tua kami yang boleh datang beribadah, sehingga kami menjadi pemuda-pemudi gereja yang memiliki karakter yang benar, yang hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan memohon kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah sumber kehidupan kami. Terpujilah Kau ya Allah, karena kami masih dapat merasakan kasih dan karunia-Mu dan rahmat-Mu yang menaungi dan membimbing dan melindungi hidup kami sejak hari-hari yang lampau hingga hari ini. Dan demikian juga pada hari ini ya Bapa, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau ya Bapa masih setia membimbing dan menaungi kami di dalam ibadah sore hari kami pada hari ini. Tuhan, antarkan kami dari tempat kami masing-masing, boleh tiba di bait suci-Mu yang kudus ini, untuk menyampaikan persembahan kami melalui lagu pujian yang sudah kami sampaikan ya Bapa. Kiranya apa yang kami persembahkan dalam ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan, menjadi kemuliaan dalam nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Amang calon pendeta Andi Boyris Rait STH, yang datang mengunjungi kami ya Tuhan dari Magetan, Jawa Timur. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah diajarkan untuk firman-Mu pada sore hari ini, agar kami senantiasa boleh mengasihi musuh kami. Tuhan, tolong kami ya Bapa, bantu kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami bisa sanggup mengampuni sesama kami, mengampuni musuh kami apabila kami beranjak nanti dari rumah-Mu yang kudus ini. Boleh kami berdamai dengan musuh-musuh kami, sehingga kami memperoleh sukacita yang dari Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapa, Amang calon pendeta Andi Boyris Rait yang melayani di Magetan. Kiranya pelayanan Amang pendeta tersebut bisa berkembang dan boleh membawa jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan juga jemaat di Magetan semakin berkembang, semakin bertambah ke hari-hari yang akan datang ya Bapak. Berkati kesehatan Amang pendeta agar senantiasa di dalam sukacita yang dari Engkau ya Bapak, melayani di sana, meraup jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan di daerah Magetan ya Bapak. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini yang tidak bisa bersama dengan kami mengikuti ibadah sore ini. Kalau memang mereka ya Bapa di dalam keadaan sakit, kami memohon kepada-Mu ya Bapa, sembuhkan mereka dari penyakit mereka. Jauhkan mereka ya Tuhan dari sakit penyakit. Pulihkan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh pulih kembali sedia kala, dan mereka di dalam sukacita yang dari Engkau ya Bapa boleh melakukan kegiatan mereka dengan biasa. Dan kami juga bisa boleh berkumpul di hari-hari yang akan datang, di minggu-minggu yang akan datang,
boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Kalaupun ya Bapa, saudara-saudara kami yang pada saat ini masih dalam kemalasan untuk hadir di dalam ibadah sore hari ini, kami memohon kepadamu ya Bapa, gugah hati mereka agar mereka ya Tuhan, hati mereka tergugah untuk datang mengunjungi rumah ibadah-Mu ini, boleh berkumpul dengan kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita menerima berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kalaupun ada saudara-saudara kami ya Bapa yang pada saat ini yang masih di dalam pekerjaan, kami serahkan juga jiwa dan raga mereka kepadamu ya Bapa, agar mereka di dalam setiap pekerjaan mereka, lindungi mereka, naungi mereka dengan sayap-Mu yang Maha Kudus ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu yang Maha Mulia ya Bapa, naungi mereka agar mereka dijauhkan dari mara bahaya. Biarkanlah mereka ya Bapa melakukan pekerjaannya di dalam sukacita yang daripada Engkau, agar di hari-hari akan mendatang ya Tuhan, sukacita kehidupannya dan kebahagiaan ada di dalam diri mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada pos pelayanan HKI yang telah di beberapa daerah telah berjalan ya Bapa. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mampu untuk melakukan apa yang akan kami lakukan dalam pembukaan pos pelayanan di masing-masing daerah ya Bapa. Tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya dan yakin Tuhan akan tuntun kami untuk melakukan itu, dan boleh berjalan ya Tuhan, dan terlaksana pos pelayanan untuk pengembangan pekabaran firman-Mu ya Bapa. Dan semua yang berperan dalam pos pelayanan tersebut ya Bapa, berkati mereka agar bisa memberikan hikmat, boleh memberikan pengetahuan yang dari Engkau ya Tuhan, boleh terwujud pos pelayanan dengan sempurna demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa kepada anak-anak kami, baik yang di sekolah maupun yang dalam pekerjaan, kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi, berikan hikmat kepada mereka ya Bapa. Orang yang masih dalam sekolah, bangku sekolah, berikan hikmat yang daripada Engkau ya Bapa, agar mereka pakai hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan untuk mengikuti pelajaran yang diberikan dari sekolahnya masing-masing, sehingga bisa dilakukan di dalam pelayanannya ya Tuhan sebagai sumber berkat-Mu. Demikian juga anak-anak kami yang masih dalam pekerjaan, berkati juga mereka dalam pekerjaannya ya Tuhan. Yang belum memperoleh pekerjaan, temukan pekerjaan yang sesuai dengan mereka ya Tuhan. Tambahkan sukacita kepada mereka, agar mereka boleh bersukacita di dalam kehidupannya, boleh bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai ucapan syukur dan terima kasihnya kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini pada seluruh jemaat-Mu yang hadir pada ibadah sore hari ini. Berkati ya kami ya Bapa, di setiap kegiatan kami yang beraneka ragam ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, memberkati seluruh pekerjaan kami, agar kami boleh ya Tuhan menopang hidup kami, melanjutkan hidup kami setiap hari ya Tuhan di dalam sukacita yang daripada Engkau. Dan kami boleh mampu membutuhi kebutuhan kami, dan boleh kami ya Tuhan mengucapkan syukur kepadamu. Dan demikian juga ya Bapa, kami berdoa kepadamu seluruh para pelayan di ibadah sore hari ini, mulai dari tim musik, song leader, multimedia, bahkan sampai keamanan ya Bapa. Biarlah semakin hari semakin luar biasa pelayanan kami untuk-Mu ya Bapa, demi kemuliaan-Mu. Berkati seluruh kami pelayan yang melayani pada hari ini, di setiap pekerjaan kami, di setiap kegiatan kami, agar nama-Mu senantiasa dipermuliakan, dan kami boleh melayani di dalam sukacita yang dari Engkau hari lepas hari, di hari yang akan datang ya Bapa, semakin luar biasa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan beranjak dari tempat-Mu, rumah-Mu yang kudus ini. Tuntun kami ya Tuhan di perjalanan kami masing-masing, jauhkan kami dari segala mara bahaya, hantarkan kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga yang kami kasihi di rumah kami masing-masing, tidak kurang pun satu apapun.
Tapi sukacita yang dari Engkau ya Tuhan, boleh kami bawa ke dalam rumah kami masing-masing. Bapa di surga, segala sesuatu yang kami minta, tapi kami karena kami hanya di dalam dosa ya Tuhan, yang penuh dengan dosa, yang tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, oleh karena bilur-bilur-Mu, oleh karena darah-Mu yang kudus, kami sudah diampuni. Ampunkan kami ya Tuhan, agar kami boleh menerima berkat yang Tuhan berikan bagi kami di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Tuhan yang kurang sempurna di hadapan-Mu, tapi kami percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengetahui apa yang penting di dalam kehidupan kami. Terimalah doa dan persembahan kami pada sore hari ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Amin.
Marilah kita serahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Lagi